Oke ya, kita berjumpa lagi pada lab Game Maker Studio ya setelah lama kita istirahat. Ya, kali ini kita akan lanjut membuat sebuah game ya namanya 1945. Ya, kenapa namanya seperti itu? Ya memang karena game ini sebetulnya terinspirasi dari Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua kan dari 19 berapa ya? 39 sampai 45 kalau nggak salah ya. Ya, materi yang akan kita pelajari adalah lebih banyak lagi variabel built-in. Ya, kalau kemarin kita sudah kenal dengan sprite index, kita akan kenalan dengan beberapa lagi setelah ini. Kemudian ada yang namanya sprite origin, lalu ada background yang akan kita bikin tile dan bisa scrolling. Ya, lalu ada global game settings. Ini tapi kita bahas terakhir sendiri ya, urutannya terbalik di sini. Ada create instance, ada system health juga untuk pemain. Ya, kira-kira ini nanti contoh hasilnya. Jadi 1945 ini sebetulnya game tembak-tembakan biasa. Ya, pemain mengendalikan pesawat yang besar ini, kemudian ada pesawat musuh yang kecil-kecil ini, ya dia akan turun perlahan dari atas ke bawah. Ya, tugas pemain kali ini adalah bertahan sebisanya, ya mendapatkan skor sebanyak mungkin, ya dengan nyawa dan health yang dia miliki. Ya, kalau health-nya habis, nyawanya akan berkurang. Ya. Kemudian nanti juga ada beberapa ornamen. Di sini adalah beberapa pulau-pulau. Ya, untuk sekarang kita standar aja, kita akan gunakan ulang semua pulau yang ada di level ini. Ya, walaupun nanti tampilannya urutannya mungkin akan sama terus, tapi paling tidak posisinya akan kita acak. Ya, supaya menimbulkan ilusi bahwa ini adalah sebuah permainan endless. Ya, ya jadi cara mainnya gini, pemain akan mengendalikan pesawat dengan tombol panah dan nembaknya dengan spasi. Ya, nanti kita akan pertimbangkan ya apakah pemain itu boleh nembak secara beruntun dengan menahan tombol spasi atau tidak boleh. Ya, kita akan coba dua-duanya, lalu kita akan tes mana yang lebih enak. Ya. Lalu pesawat musuh itu akan menembak ke arah pesawat pemain saat itu, ya dan pemain harus menembak pesawat musuh sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan skor. Ya, ini akan kita buat. Nah, ini dulu pernah jadi soal ujian, ya mata kuliahnya dulu game programming, semester agak lama sudahan ya. Sekitar 10 tahunan yang lalu, lebih ya bahkan. Waktunya 150 menit, mereka ngoding full karena pakai XNA Framework, dan gambarnya itu berupa spreadsheet digabung jadi satu. Ya, kalau kita nanti sudah disediakan gambar-gambarnya secara terpisah, jadi enak banget ya ini. Helpernya pakai angka gitu aja, ya kita akan lihat apakah kita bisa menyelesaikan game ini dalam waktu kurang dari 150 menit. Ya, eh, kemungkinan sih jawabannya bisa, karena kalau teman-teman lihat video lab Game Maker Studio itu biasanya kan tidak sampai 1 jam ya, atau paling lama sekitar 1 jam. Nah ini kita disediakan waktu 2,5 jam. Ya, apakah bisa selesai? Kita akan lihat. Ya, sumber dayanya teman-teman Ubaya silakan ambil di Classroom. Untuk teman-teman lain saya sediakan linknya di description di bawah ya. Silakan di-download. Nanti akan ada folder, oh enggak ada sih, ya ada resources 05, ada berbagai macam gambar yang sudah disediakan. Ya, ini gambar yang bawah, yang di sini, tapi tidak ada skor dan lain-lainnya ya. Cuma ada tulisan skor .2, terus ini ada frame-nya untuk helper. Ini tembakan pemain, tembakannya musuh. Ada 2 macam, nanti silakan dipilih mau yang mana ya. Musuhnya ada 3 macam, tapi saya hanya akan pakai enemy 1 saja. Nanti kalau base game-nya sudah jadi, teman-teman bisa eksperimen dengan enemy 2 dan enemy 3 ya. Mau dikasih perilaku yang berbeda, silakan. Ya, enemy 4 munculnya dari bawah, misalnya. Ini ada ledakan, ya GIF-nya sayangnya tidak jalannya di fotonya Windows, tapi ini sebenarnya sudah animasi. Ini ledakan pesawat musuh, ini ledakannya pemain. Kemudian ini ada icon, akan kita ganti di global game settings nanti. Ada pulau 1, 2, 3. Dan ini ada untuk live, agak mungil memang, tidak apa-apa. Ini untuk loading screen, ya saya agak lupa sih di Game Maker Studio bisa diganti atau enggak, kita akan lihat nanti.
Ya, dan ini adalah pemainnya sendiri. Skor ini abaikan aja nanti, di bagian saya ini ternyata ketambahan satu buah aset yang tidak diperlukan, ya ini nanti akan saya hapus. Jadi di tempatnya teman-teman harusnya tidak akan ada yang ini ya, score.gif, saya hapus saja. Ya, kemudian water.gif ini adalah untuk background-nya. Nah, itu aset-aset yang ada, silakan diunduh kemudian dimasukkan. Ya, dan dibuat objeknya seperti biasa, kecuali untuk beberapa sprite berikut. Ya, untuk live tidak usah. Untuk info alias bottom ini sementara dibuatkan dulu aja. Ya, kenapa? Karena nanti kita perlu melayout room-nya, itu kita butuh naruh pesawat pemain, itu harus di atasnya si ini, bottom.gif ini. Ya, harus di atasnya. Untuk membantu, sementara ini bikinkan objeknya dulu aja. Ya. Oke, kemudian ada dua buah objek bantu juga untuk ngitung skor dan pengaturan-pengaturan lain, termasuk live. Ya, satunya untuk enemy spawn, mengatur kemunculan musuh. Nah, ini silakan ditambahkan dulu ya, silakan ditambahkan dulu, kerjakan semuanya di GameMaker Studio. Ya, saya akan percepat videonya sampai semuanya sudah dimasukkan. Ya, sebentar. Nah, oke, saya sudah selesai masukkan sprite semuanya dan beberapa objeknya juga, ya termasuk dua buah objek bantu, skor sama enemy spawner. Ya, lalu ini objek info hanya sementara aja untuk membantu mendesain level. Nah, tapi sebelum masuk ke desain level, kita akan membicarakan yang namanya sprite origin. Ya, origin dari suatu sprite itu menentukan titik pusatnya. Ya, X sama Y-nya itu akan dirujuk terhadap origin tersebut. Ya, dasarnya origin itu di ujung kiri atas. Untuk saat ini kita akan memindahkan origin beberapa sprite itu ke tengah. Ya, terutama pemain sama musuh terlebih dahulu. Ya, caranya gampang. Sprite-nya buka lagi. Kemudian di sini ada origin ya, defaultnya 0,0 itu di ujung kiri atas. Gantilah jadi center. Ya, kalau benar nanti kira-kira di sprite-nya sini akan ada semacam crosshair sih ya untuk membantu kita secara visual melihat originnya di mana. Ya, ini gantilah jadi center untuk player, enemy, player bullet, enemy bullet, island optional boleh dibiarkan, ya explosion enemy dan explosion player. Ya, ini originnya gantilah jadi tengah semua. Nah, kalau sudah, kita harus nambahkan background, ya, water.gif. Tapi kalau teman-teman amati, water.gif ini ukurannya hanya 32 kali 32. Sementara room kita nanti ukurannya cukup besar, ya. Defaultnya 6480. Ya, kita pakai 6480 dulu ya, karena bottom.gif ini ukurannya lebarnya sudah 640. Ya, nah
Gimana caranya menggunakan background ini untuk gambar latar yang biasanya harus full satu layar? Nah, maka ada pengaturan khusus pada background, ya. Sebuah gambar yang ukurannya kecil itu bisa kita gunakan untuk menutupi layar yang ukurannya besar dengan menggunakan konsep namanya tiling atau pengulangan. Ya, gambarnya itu akan digambar berulang kali entah secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, caranya gimana? Kita add background dulu. Ya, ini langsung saya ganti namanya water gitu aja. Kemudian di load, ya, dicari dulu si waternya itu di mana. Nah, ini dia, buka. Kemudian, pastikan bahwa setting untuk tile, ya, secara horizontal maupun secara vertikal. Ya, dengan menggunakan setting tile horizontal dan vertikal, maka kita akan membuat background itu bisa ngelup dengan, oh bukan, sorry, bukan ngelup, tapi detail ya. Oke, kita bikin roomnya sekalian, ya, dengan ukurannya tadi 640 kali 480. Kemudian di background, ya, untuk no background, ini tinggal diganti water. Nah, maka otomatis room kita itu langsung dipenuhi dengan tile water tersebut. Ya, gampang ya jadinya. Nah, lalu untuk menimbulkan efek bahwa background-nya ini bergulir, ya, kita bisa gunakan namanya vertical speed untuk menggerakkan background tersebut ke arah bawah. Ya, jadi misalkan vertical speed naikkan jadi 2, lalu langsung aja dites. Ya, kita akan lihat hasil jadi dari pengaturan background seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, si water ya, si air kita itu sekarang sudah penuh satu ruangan dan dia digambar secara bergulir ya. Gerak sendiri ke arah bawah. Ya, jadi dengan menambahkan vertical speed itu teman-teman bisa membuat ilusi seolah-olah dunianya ini bergerak. Ya, padahal itu background-nya yang bergerak. Nah, itu scrolling background, gampang banget ya ternyata. Sekarang kita akan meletakkan objeknya, ya, letakkan objek pemain satu buah aja. Kemudian, nah inilah sebabnya saya bikin objek info. Ya, karena saya harus tahu persis posisi dari playernya itu kira-kira di sebelah mana. Ya, secara horizontal ya. Maka saya akan letakkan pemain saya kira-kira di sini. Nah, perhatikan waktu kita meletakkan objek kita ya. Sekarang karena origin kita letaknya di tengah, maka waktu diletakkan di level ya, yang di snap itu adalah di tengah-tengahnya objek. Ya, bandingkan dengan objek island yang tadi tidak kita pindah originnya. Ya, yang di snap itu adalah ujung kiri atas ya. Jadi x, y-nya si island itu di sini ya, di ujung kiri atas, tapi x, y-nya si pemain itu ada di tengah-tengah. Ya, itu bedanya origin. Ya, dan nanti akan lebih terasa lagi waktu kita melakukan spawn. Ya, waktu memunculkan bullet ya dari pemain itu akan ketara kalau kita tidak mengganti originnya. Ya. Oke, sementara ini sebentar saya delete dulu ya. Oke, objek pemain sudah ada, letakkan beberapa objek pulau. Ya, ini letakkan bebas. Ya, misalkan salah ini kok sama ya. Saya kurang
bukan yang itu, yang ini yang belum. Misalnya gini. Ya, misalkan seperti ini ya. Jangan terlalu banyak supaya tidak distracting. Kemudian untuk objek enemy jangan ditaruh dulu. Ya, musuh akan dibuat melalui objek bantu, enemy spawner tadi. Kemudian objek info ini kalau sudah selesai boleh dibuang ya, karena kita tahu persis sudah bahwa pemain itu posisinya sudah di sini. Ya, walaupun nanti kita harus melakukan pengecekan juga sih waktu si pemainnya mau bergerak ya. Kalau mau ini boleh dibiarkan dulu ada di sini. Ya, biarkan aja apa adanya. Oke, nah sekarang kita akan bikin pergerakan pemain seperti biasa, tapi kita harus menjaga supaya pesawatnya tidak keluar dari ruangan. Ya, kita bisa pakai bantuan beberapa variabel bantu. Ada namanya sprite width dan sprite height. Ini adalah ukuran sprite-nya, lebar dan tingginya. Kemudian ada room width dan room height. Ini adalah ukuran dari ruangan atau room. Dan tentu saja X serta Y, ya, posisi objek saat itu. Nah, X sama Y ini nanti ada perbedaan tergantung originnya. Ya, kalau originnya tetap di 0,0 dan kalau dipindah ke tengah-tengah 32,32, apa yang terjadi? Ya, sekarang karena origin kita pindah di tengah di 32,32, maka perhitungan dari penjagaan supaya tidak keluar dari ruangan ini agak ribet sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Oke, object layer. Ya, pergerakannya kali ini saya pakai jump to position. Ya, sehingga saya akan pakai eventnya keyboard dulu ke kiri. Ya, saya bikin yang kiri dulu. Nah, untuk pergerakan ke kiri ini kita harus cek. Saya akan coba atur sebisanya ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk pergerakan ke kiri itu hanya boleh dilakukan ketika X-nya pemain itu paling tidak masih lebih besar dari posisi ini. Betul ya? Ya, kalau sudah di sini maka pemain tidak boleh ke kiri, karena kalau boleh ke kiri lagi nanti jadinya gini dong. Ya, maka sekarang kita harus membatasi kalau X-nya pemain itu masih lebih besar dari posisi ini, maka boleh ke kiri. Tapi kalau sudah, maka biarkan apa adanya. Nah, maka kita harus melakukan sebuah pengecekan di sini. Ya, kita pakai test expression aja. Ya, kita harus menguji apakah X-nya itu masih lebih besar dari sesuatu. Nah, perhatikan bahwa X, Y-nya si pemain itu ada di tengah-tengah. Ya, posisi di tengah-tengah ini kalau teman-teman lihat itu kalau dibandingkan dengan relatif terhadap roomnya sendiri, ya ini posisinya adalah di, oh saya tidak bisa hover ke sini ya, posisinya persis separuh dari lebar si sprite-nya pesawat pemain. Benar ya? Ya, X-nya di sini, maka posisi X-nya maksimal atau ya maksimal supaya dia masih boleh pindah ke kiri itu adalah di posisi separuh dari sprite-nya si pemain. Maka di sini kita isikan kalau X-nya masih lebih besar dari sprite width, jangan lupa underscore-nya ya, sprite width, tapi dibagi 2. Ya, kalau iya, maka kita boleh lompatkan dia jam to, jangan to jam to start, tapi jam to position. Itu jam to random, sorry, sebentar. Jam to position-nya di mana ini? Ah, ini dia. Ya, jam to position, X-nya katakanlah pergerakannya saya bikin min berapa ya? Coba 8 deh. Relatif. Oke, kita uji langsung. Apakah hipotesis kita benar ya? Kalau X-nya lebih besar sprite width bagi 2, maka dia boleh ke kiri. Woods, saya harus letakkan pesawatnya jangan di kiri dulu. Ya, misalkan di sini.
Oke, saya tekan kiri, dia bisa jalan, dan oke, stop di sana ya. Ini saya masih tekan tombol kiri ya. Ya, bisa dilihat di bawah tulisannya left, 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 left ya. Tapi ternyata pesawat saya sudah tidak bisa lagi ke kiri. Nah, dengan konsep yang serupa, maka untuk pergerakan ke kanan, kita juga harus batasi dulu, ada test expression. Ya, sekarang mari kita lihat di posisi kanan. Ya, di sini berarti. Nah, saya harus zoom agak keluar sebentar. Posisi X di sini itu adalah posisi berapa? Ya, perhatikan kita punya room width di sini. Ya, ini ada room width. Kemudian kita juga punya sprite width. Dan sama seperti batas kiri tadi, ya, karena origin kita di tengah, maka batas terkanannya adalah room width. Harus kita kurangi dengan sprite width, tapi yang dibagi dua, karena originnya ada di tengah. Ya, maka expressionnya sekarang adalah kalau X masih kurang dari room width, dikurangi dengan sprite width yang dibagi 2. Ya, maka kita bisa jump to position, saya kopas saja dari left, tapi kali ini dia ke kanan, maka saya berikan nilai positif 8 dan relatifnya jangan lupa dicentang. Saya belum meletakkan ke kanan, agak ke kiri, tapi tidak apa-apa deh. Pergerakan ke kirinya tadi kan sudah jadi ya. Oke, seperti ini. Sekarang, kalau saya pindah ke kanan, nah seperti ini. Ya, sudah tidak bisa lagi ke kanan. Tapi kalau saya tekan kiri, dia masih bisa. Ya, pergerakan kiri kanannya jadi untuk atas bawah silakan dicoba dulu. Yang paling gampang yang atas ya. Yang bawah ini agak tricky sedikit karena ada ini. Ya, karena ada info. Ya, apalagi nanti objeknya kita hapus. Ya. Untuk yang bawah nanti kita kerjakan bareng ya. Sekarang teman-teman coba pikirkan dulu untuk pergerakan atas ya seperti apa. Ya, silakan di-pause dulu videonya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai kita akan kerjakan pergerakan ke bawahnya bersama-sama ya. Oke, gimana? Yang atas bisa? Ya, ekspresinya seperti ini. Kalau Y-nya masih lebih besar dari sprite height dibagi 2. Ya, kenapa seperti itu? Nah, posisi Y untuk GameMaker itu nolnya ada di atas dan arah positifnya itu ke bawah. Ya, ini mirip sama kayak di Visual C# ya, di Windows Form ya. Y positif itu mengarah ke bawah dan nolnya di ujung kiri atas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah yang bagian bawah. Ini agak tricky ini. Ya, pergerakannya ke bawah. Batasnya itu di sini, bukan di sini. Ya, kenapa? Karena ini ada info. Ya, kalau di bawah sini sih nggak masalah. Kita berarti tinggal batasin aja. Ya, kalau Y-nya masih kurang dari room height dikurangi sprite height dibagi 2. Ya, masalahnya itu nanti si pesawat pemainnya tembus ke sini. Ya, kita tidak mau pemainnya bisa nutupin user interface, ya kan? Nah, kita harus batasi ke sini. Tapi di manakah ini? Ya, ada dua cara untuk menjawab itu. Ya, yang pertama, teman-teman ya bisa aja cari Y-nya manual. Ya, di sini tulisannya Y-nya 320. Ya udah, ini ketikkan aja Y kurang dari 320. Ya, tapi kalau misalkan nanti ukuran ruangannya berubah di tengah-tengah atau bahkan IFU-nya juga berubah ya, maka teman-teman harus cari lagi nilai Y-nya. Nah, daripada gitu, kita manfaatkan ini tadi room height kurangi sprite height bagi 2
Sekarang kita harus kurangi dia juga dengan panjang tingginya sprite info. Nah, variabel ini bisa dipasangkan atau diakses juga ke berbagai objek yang lain maupun sprite. Ya, jadi misalkan ini bisa saya kurangi lagi dengan sprite info dot sprite height. Ya, berarti saya mengurangi lagi jatahnya si pergerakannya pemain. Ya, yang tadinya bisa sampai sini, tapi saya kurangi dengan tingginya sprite info. Ya, kalau y-nya masih kurang dari segitu, maka dia boleh turun. Ya, turun berarti x-nya 0, y-nya 8. Ya, seperti ini. Mari kita tes apakah hipotesis kita betul ya untuk arah bawahnya. Ya, saya akan naikkan dulu pesawatnya ya untuk ilustrasi juga. Pesawatnya sudah tidak bisa tembus ke atas. Nah, untuk yang ke bawah, nah, ya pesawat kita sudah dihentikan persis sebelum user interface-nya. Ya, jadi beberapa variabel itu bisa kita akses dari sprite tertentu atau bahkan dari objek tertentu. Ya, caranya pakai notasinya PPO ya, nama objeknya dulu atau nama sprite-nya dalam hal ini, terus dot, nama variabelnya apa. Ya, untuk sprite tidak semua variabel ada, ya sprite width sama sprite height tentu saja ada. Tapi kalau X sama Y, ya sprite kan tidak punya posisi. Yang punya posisi adalah objek. Oke, pergerakan pesawat pemain beres. Ya, sekarang kita akan buat tembakannya. Ya, buatlah agar pemain bisa menembak menggunakan spasi, tapi dicegah supaya tidak bisa menembak beruntun dengan menahan. Ya, bisa pakai cara seperti ini. Ya, kita buat variabel bantu dulu, may shoot, inisialisasikan jadi 1. Tiap kali pemain tekan tombol spasi, cek dulu may shoot-nya. Kalau true atau 1, maka kita ubah jadi 0. Terus spawn si pelurunya dan nyalakan alarm selama setengah detik atau 15 step. Ya, setelah itu kembalikan variabel may shoot-nya menjadi 1 supaya pemain bisa nembak lagi. Nah, untuk membuat sebuah objek itu menggunakan perintah baru atau action baru namanya create instance. Ya, kita akan coba create instance-nya dulu ya tanpa menggunakan pengecekan ini. Ya, apa yang terjadi? Kalau pemain menekan dan menahan tombol spasi, ya sebetulnya ini bisa gampang sih kalau pakai keyboard press, ya key press, berarti sekali nembak itu pemain harus tekan tombol spasi. Ya, tapi tentunya kan tidak seru ya kalau kita harus tekan spasinya berulang-ulang kali. Karena pada permainan seperti ini biasanya kita ingin nembaknya tidak terbatas. Ya, nanti tombol spasinya bisa cepat rusak. Jadi, kita pakai eventnya adalah keyboard. Nah, kemudian untuk memunculkan peluru, tinggal gunakan ini. Ya, create instance. Objeknya adalah player bullet. Kemudian XY-nya 0, relatif. Ya, sekalian kita bikin perilakunya player bullet ya. Karena dia harus bergerak ke atas. Create. Kita pakai move fix saja. Dengan kecepatannya mungkin adalah, kalau kecepatannya pemain tadi 8, mungkin ini kita gandakan ya, 16. Sekalian kalau keluar dari ruangan kita hapus. Ya, outside room, destroy self. Nah, kita akan tes. Ya, seperti ini. Kalau saya tahan spasi, nah jadinya seperti ini masalahnya.
Ya, pemainnya bisa nembakkan pelurunya secara beruntun seperti ini. Ya, ini playernya jadi OP banget ya. Kita nggak mau pemainnya OP seperti ini. Ya, dan kalau teman-teman perhatikan pelurunya itu ternyata tembus di bagian bawah si pulau. Nah, kita betulkan pelan-pelan. Ya, kemarin untuk betulkan posisinya pulau kita bisa pakai depth. Ya, kalau lupa depth berapa yang digambar paling belakang, coba dulu angka positif, ya 1 misalkan. Kemudian dites. Ya, harapannya sekarang pelurunya ada di atas. Dan si pulaunya itu ada di bawah. Nah, seperti ini yang kita inginkan ya. Oke, sekarang kita betulkan penembakannya dengan pengecekan ini. Ya, awal-awal create, kita bikin sebuah variabel. Misalkan namanya mayshoot, dan kita inisialisasi dia boleh nembak true. Waktu nekan spasi, kita cek dulu ya, apakah variabel mayshoot-nya itu nilainya true. Kalau iya, maka perbolehkan pemain nembak. Ya, create instance-nya masukkan ke dalam, ubahlah mayshoot-nya menjadi false, menandakan bahwa pemainnya tidak bisa nembak lagi. Ya, sehingga waktu tombol spasinya ditekan, dia kena pengecekan ini dulu. Ya, mayshoot-nya ternyata false, maka dia tidak akan create player bullet. Oke, set mayshoot to false. Nah, kapan tapi pemain boleh nembak lagi? Nah, kita nyalakan sebuah timer. Ya, nyalakan timer. Jumlahnya berapa? Ini sesuaikan aja. Misalkan tadi di slide mintanya setengah detik, berarti 15 step. Kemudian di event alarm tersebut, kita kembalikan nilai variabel mayshoot-nya menjadi true. Menandakan bahwa pemain sudah bisa nembak lagi. Ya, kita akan tes perbedaannya antara penembakan yang sekarang dengan yang tadi. Ya, seperti ini. Nah, kalau dirasa shoot rate-nya dari pemain ini kok kayaknya kurang ya, kurang cepat. Maka silakan dikurangin aja di bagian sini. Ya, misalkan ini 10, kalau 10 berarti sepertiga detik. Ya, tapi kalau memang diinginkan shoot rate-nya seperti itu, ya silakan ya. Oke, misalkan saya merasa bahwa ini cukup ya, 10 step sekali cukup. Nah, kita akan coba kalau originnya player itu ternyata di 0,0, apa yang terjadi? Ya, kalau originnya di 0,0, maka pelurunya pemain itu muncul dari ujung kiri atas. Ya, dan tentu saja code kita jadi berantakan. Ya, karena tadi code-nya itu memang disesuaikan untuk origin yang di tengah. Ya, itulah sebabnya tadi originnya dipindah ke center. Karena kita mau memunculkan pelurunya ya dari titik tengahnya si pesawat ini. Ya, itu perbedaan spread origin. Oke, player bullet sudah kita buat ya. Peluru pemain gerak ke atas ruangan. Sekarang pulaunya. Ya, pulaunya tidak bergerak walaupun airnya bergerak, maka kita harus menggulirkan pulaunya ya. Dan kita akan gunakan eh, ketentuan bahwa kalau si pulaunya ini sudah sampai bawah ya, supaya gampang kita bikin pulaunya sampai bawah aja ya.
nggak perlu sampai di info ini. Ya, kalau pulaunya sudah sampai bawah, dia akan muncul lagi ke atas. Loh, ini kok ada beberapa pulau yang sudah ada di luar ruangan ya, saya akan hapus dulu. Ya, kalau pulau keluar dari layar, maka kita tampilkan kembali di atas layar pada posisinya acak. Tapi dia harus tampil perlahan-lahan dari bawah ke atas, bukan tiba-tiba muncul gitu aja. Ya, dan pulaunya itu sebisa mungkin tidak boleh keluar layar secara horizontal. Ya, separuh aja enggak apa-apa lah. Ya, separuh pulau enggak masalah, tapi jangan sampai benar-benar keluar dari kiri maupun dari kanan. Nah, kalau kita pakai outside room ini bakal ribet, ya. Karena ada ketentuan bahwa kita harus meletakkan pulaunya itu di luar ruangan dulu waktu pindah ke atas sendiri. Ya, pulau kita tidak akan keluar lagi kalau kita pakai outside room, maka kita harus ganti event outside room dengan event step. Lalu kita cek variabel y-nya, kalau lebih besar dari tinggi ruangan, maka kita pindahkan pulaunya ke atas sendiri. Ya, sebagai contoh, saya akan pakai satu buah pulau ini ya, yang ini. Dia akan turun, turun, turun terus, sampai akhirnya dia keluar dari ruangan, ya. Keluar dari ruangan itu adalah posisi y-nya lebih besar dari tinggi ruangan, karena untuk pulau, kita tidak pindahkan originnya ke tengah. Ya, dia tetap di ujung kiri atas. Ya, maka kalau y-nya lebih besar dari tinggi ruangan, kita akan kembalikan dia ke ujung atas ini, ya, dengan posisinya itu acak antara sini, ya, x di 0 sampai dengan x di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita buat satu persatu ya, objek island 1. Nanti kalau sudah objek island 2 sama 3 itu di parent aja dari island 1, karena perilakunya sama. Ya, kita buat dulu event dengan menggunakan step. Lalu kita cek secara manual dengan variabel. Sorry kok set variabel. Pakai ini aja lah, test expression ya. Kalau expressionnya true, yaitu y-nya lebih besar dari room height, maka kita bisa atur variabel ini, ya, variabelnya y, kita atur kembali dia ke atas ruangan, ya. Nah, bagian paling atas itu adalah 0, sementara kita harus keluarkan si pulaunya itu ke atasnya lagi, maka ini y-nya kita atur negatif sprite height. Ya, kok negatif sprite height sih? Ya, ilustrasi ini ya. Si pulau ini kita harus letakkan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat posisi y-nya kan di sini. Ya, padahal nolnya itu di sini. Ya, supaya kita bisa dapat y-nya sekian, maka kita harus kurangi y-nya dengan sprite height. Ya, 0 kurangi sprite height. Ya, jadinya negatif sprite height tadi. Ya, itu sebabnya di sini kita ganti y-nya menjadi sprite height. Kemudian x-nya diganti menjadi sesuatu yang lain. Nah, ini bisa pakai jump to position ya, saya baru nyadar, karena posisi x sama y itu kan posisi sebetulnya. Ya, jadi tidak perlu set variabel y, set variabel x, pakai aja jump to position. Dengan y-nya adalah negatif sprite height. Sementara itu, x-nya kita acak random dari 0 sampai room width dikurangi sprite width. Ya, kenapa sampai room width dikurangi sprite width? Ya, seperti tadi sih. Ya, ini mirip sama batas kanannya si pemain. Tapi kalau pemain itu originnya di tengah, sekarang originnya tetap di 0,0 alias di ujung kiri atas, maka teman-teman bisa dapatkan nilai X-nya dari room width itu kan sampai sini.
Ya, lalu kita harus kurangi dengan lebarnya si spread pulau itu sendiri. Maka dapatlah kita posisi X-nya yang paling kanan. Ya, seperti itu ya. Sorry, ini saya hapus. Kemudian island 2 dan island 3, saya bikin parentnya island 1 gitu aja. Ya, jadi saya tidak perlu ngoding step-nya ini di berbagai pulau. Karena kalau perilakunya ganti, nanti saya harus ganti di semua pulaunya. Sorry. Ya, kalau saya ganti di satu pulau perilakunya, maka pulau yang lain itu harus diganti juga. Oke, dan saya lupa melakukan pergerakannya si pulau itu sendiri. Ya, gerakan ke bawah dengan kecepatan yang sama dengan si perguliran airnya. Ya, 2. Kecuali kalau teman-teman mau membuat ilusi bahwa si apa namanya pulaunya itu bergeraknya lebih cepat sedikit, ya silakan dinaikkan ya. Tapi untuk sekarang saya akan bikin pergerakan pulaunya itu sama dengan pergerakan air, jadi saya kasih 2 aja. Kemudian sebentar, ini ada error. Event step randomnya sebentar, randomnya adalah oh sorry, random ini parameternya cuma 1 ternyata, nggak usah 0 ya. Langsung aja random dalam kurung room width kurangi sprite width, gitu aja. Ya, makanya ini error tadi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pulaunya sekarang kembali lagi ke atas dan dia masuknya perlahan ya. Kalau sudah keluar dari ruangan, maka dia akan pindah ke posisi yang baru. Ya, tapi pengecekan ini ya dengan cara seperti ini akan ada kemungkinan ketika pulaunya numpuk satu sama lain. Ya, karena ini acak. Nah, untuk menghindari itu, langkah baiknya kalau ketika mendesain itu kita sudah eh, atur pulaunya sehingga posisinya tidak bertabrakan satu sama lain. Ya, jadi satu baris itu benar-benar diisi hanya satu pulau aja. Ya, sekarang belum kelihatan, tapi nanti ada kalanya ketika nah ini numpuk satu sama lain kan aneh. Ya, jadi pulaunya silakan didesain aja. Ups. Ya, silakan didesain supaya tidak bertabrakan satu sama lain. Misalkan ini. Ini dengan ini tadi nabrak kan ya. Maka ini harus saya pindah. Oh, ternyata sudah ada di sana. Jadi ini tidak usah deh. Yang ini boleh. Ya, tapi nabrak sama ini, maka saya harus pilih salah satu antara ini atau itu. Mungkin ini aja deh. Gini. Ya, pulau sudah selesai. Kemudian sekarang musuh. Ya, musuh itu dalam sekali waktu hanya ada maksimal 8 aja. Kita pakai objek enemy spawner nanti. Pada awal permainan, buat langsung 2 pesawat musuh dari atas layar dengan posisi X-nya itu acak dari kiri sampai kanan. Ya, untuk menimbulkan ilusi bahwa pesawat musuhnya ini bersusulan antara yang 2 ini ya, silakan dikasih jarak 100 piksel nanti. Lalu pada sebuah waktu acak, ya ini silakan diatur sendiri maksimal berapa, minimal berapa. Misalkan maksimalnya 3 detik, maka munculkan kembali 2 pesawat musuh, asalkan jumlah pesawat musuh di layar itu masih kurang dari 8. Ya, lalu di enemy plane itu nanti gerakan musuhnya ke bawah. Mungkin kita bikin ini dulu aja ya. Ini yang paling gampang. Perilakunya si musuhnya dulu. Atau nanti aja ya ini ya. Oke, kita bikin ini dulu, tidak apa-apa deh ya. Enemy plane-nya dulu aja. Gerakan musuh ke bawah. Maka untuk ngetes, saya akan taruh enemy dulu.
Kemudian dia akan bergerak ke bawah, maka create seperti biasa, move fix, saya kasih speed-nya mungkin 4, ya, agar kelihatan gerak, kasih kecepatan musuh lebih tinggi dari kecepatan gulirnya pulau. Oke, kemudian tiap step berikan kesempatan sebesar 1/50 untuk menembak. Ya, berarti kita harus munculkan objek enemy bullet tiap step. Berikan kesempatan dia 1/50 ya, pakai test chance, side-nya 50. Untuk munculkan enemy bullet. Lalu kalau sudah keluar dari ruangan, kita harus hancurkan pesawat musuhnya. Ya, tapi karena ini sama dengan pulau, ya, dia munculnya harus pelan-pelan dari luar ruangan, maka kita sekali lagi tidak bisa pakai outside room, sehingga ya terpaksa pakai tes. Ya, pakai step, sorry. Kalau Y-nya itu lebih dari room underscore height, ya, dan untungnya untuk Y ini kita tidak perlu ngecek betulan persisnya di mana ya, karena toh ya ketutupan sama objek info nanti, jadi expression kita gini aja tidak masalah. Ya, walaupun sebetulnya luar ruangan yang lebih tepat itu adalah room height yang ditambah dengan sprite height dibagi 2. Ingat, untuk objek enemy ya pesawatnya musuh itu originnya juga di tengah, sehingga kita harus mempertimbangkan ini sprite height bagi 2. Ya, kalau mau dibikin tetap sprite benar-benar di luar ruangan, maka ekspresinya ini ya, Y lebih besar dari room height tambah sprite height yang dibagi 2. Tapi kalau tidak peduli, ya sudah pakai Y lebih besar room height aja. Oke, ini kalau iya maka dia destroy. Ya, hancurkan. Oke, kita tes untuk enemy-nya dulu ya. Apakah dia bisa gerak ke bawah atau enggak. Oke, dia bisa bergerak ke bawah dan ternyata kemungkinan nembaknya cukup kecil. Nah, ini nanti silakan diotak-atik ya, chance-nya berapa, side-nya. Saya akan bikin satu dulu. Kalau satu, ini sebetulnya tidak perlu chance itu ya. Kalau satu, maka tiap step dia akan munculkan peluru. Ya, jadinya seperti ini, kayak ekor. Ya, sebetulnya. Oke, enemy plane-nya beres. Enemy bullet-nya nanti dulu ya, kita balik lagi ke enemy spawner. Nah, saya akan biarkan ini satu per satu dulu, nanti kalau mekaniknya sudah oke, baru di balance ya. Nah, sekarang enemy spawner dulu, saya belum masukkan. Saya akan masukkan dia di tempat yang tidak terjangkau player, ya. Aslinya dimanapun ya tidak apa-apa sih. Ya, misalkan di sini. Kemudian enemy spawner, ya pada awal permainan kita langsung buat 2 pesawat musuh. Oke, create. Kita langsung create instance. Ya, objeknya adalah objek enemy. X-nya acak dari kiri ke kanan. Nah, batas kiri dan kanannya ini sama persis dengan pemain. Ya, itu kalau kita kepingin bahwa objek pesawat musuh itu pasti bisa ditembak sama pemain. Ya, tapi kalau enggak, teman-teman bisa bikin batas paling kirinya itu adalah ini, saya oke dulu ya. Sorry. Batas paling kirinya itu di sini.
Ya, posisi X sama dengan 0, berarti dia di sini. Tapi berarti separuh nongol gitu. Sama room height, sorry kok room height, room width. Tapi dengan konsekuensi yang sama, bahwa objek enemy-nya ini muncul separuh. Ya, yang muncul separuh ini pasti tidak akan bisa ditembak sama pemain. Kalau mau membuat tantangan seperti itu boleh. Ya, sehingga enemy spawner saya mana ini tadi ya. Sehingga kalau mau ini tinggal random dari room width. Y-nya itu adalah negatif sprite height. Ya, negatif sprite height berarti start. Kita oke dulu. Ya, kalau negatif sprite height berarti dia harusnya ada di sini, paling enggak. Oke. Lalu kita create sekali lagi. Tapi Y-nya kita kurangi lagi dengan 100. Ya, kita akan tes dulu untuk create-nya, ini jadi enggak. Kalau benar harusnya akan ada 2 pesawat musuh dengan jarak 100 pixel yang masuk ke layar. Nah, seperti itu. Ya, create-nya berarti jadi, tinggal kita bikin timernya atau alarmnya ya. Pada waktu acak maksimal 3 detik, kita munculkan kembali 2 pesawat musuh, asalkan jumlah pesawat musuhnya kurang dari 8. Oke, balik lagi ke... Sorry, kok tiba-tiba Game Maker Studio saya ngilang sendiri. Ya, nah ini kita harus tambahkan timer atau alarm dengan number of step-nya random. Dengan tadi ketentuannya adalah 3 detik. Saya kurangin sedikit ya. Misalkan hanya 75 aja. 75 berarti sekitar 2,5 detik. Kalau alarm nolnya habis, maka kita tes terlebih dahulu, tes instance count dari objek enemy, itu apakah masih kurang dari 8. Kalau iya, maka kita akan munculkan kembali 2 pesawat ini, ya, dan kita nyalakan kembali alarmnya. Oke, tes. Nah, karena ini random, kita tidak tahu persis perilakunya ya, hasilnya berapa. Oleh karena itu, makanya saya sengaja tidak tambahkan instansi randomize tadi. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini sekarang tambah merepotkan ya, karena peluru kita tambah banyak. Ya, sepertinya sih sudah betul. Ya, sudah betul. Oke, enemy spawner jadi. Kita balik ke enemy shoot. Ya, kita akan gerakkan peluru musuh menuju ke pemain. Ya, menuju itu move towards. Nah, variable built-in ini bisa diakses dari objek lain dengan menyebutkan nama objeknya terlebih dahulu. Oke? Maka di objek enemy bullet, kita tambahkan event create, dan dia move towards yang ini. Ya, menuju ke objek player.x, objek player.y, dengan speed-nya bebas. Misalkan berapa ya? Kita coba speed-nya harusnya lebih cepat dari pesawatnya musuh, mungkin 6. Ya. Speed-nya pemain tadi adalah 8. Ya, masih manageable ya, masih bisa dihindari sama pemain. Kemudian kalau di luar ruangan,
kita juga akan destroy. Sorry kok di situ. Outside room, destroy instance. Oke, mari kita lihat. Ya, tapi ini kayaknya bakal chaos karena shoot rate dari musuhnya saya bikin masih 1. Ya, tapi perhatikan bahwa peluru semua pelurunya musuh itu akan selalu menuju ke pemain. Ya, jadi kelihatan cantik ya penggambarannya. Ya, kalau saya pindahkan posisi pemain, misalkan ke sini, ya peluru berikutnya itu akan pindah, ya bergerak sendiri sesuai dengan posisinya pemain. Nah, sekarang sepertinya saya nemu sebuah bug bahwa enemy spawner saya berhenti membuat peluru baru, peluru baru, berhenti membuat enemy baru. Ya, ini ada kemungkinan bahwa kalau random itu nilainya 0 lagi. Ya, maka ini saya akan beri nilai standar dulu. Ya, saya akan tambahkan 15 ke random 60-nya. Ya, berarti hasil randoman saya nanti antara 15 sampai 75. Ya, ini untuk memastikan bahwa hasil random saya tidak 0. Karena kalau set alarm 0 step, itu berarti dia langsung mati. Ya, ini jadinya tidak jalan lagi. Ya, sekalian saya mau menunjukkan sesuatu. Ya, untuk move tower, kalau misalkan teman-teman ganti ini menjadi step, maka teman-teman bisa membuat peluru yang sifatnya homing, ya alias selalu ngejar pemain. Kemanapun pemain itu bergerak, maka pelurunya akan mengikuti. Nah, jadinya seperti ini. Ya, gamenya kalau seperti ini ya bakal susah diselesaikan ya. Nanti teman-teman bisa coba membuat musuh jenis kedua yang pelurunya itu ngejar pemain katakanlah selama 5 detik. Ya, itu kalau move towards-nya diganti ke step. Ya, saya balikan lagi ini ke create ya. Kemudian perilaku pelurunya sudah oke, jadi di pesawat musuh enemy, nah tadi ya ini saya kembalikan lagi chance-nya ya, mungkin tidak 1/50, saya coba 1/10 dulu ya sambil lanjut dulu. Ya, pemain sudah bisa gerak nembak, musuh sudah bisa muncul, bisa nembak, tapi belum ada ledakan, ya belum ada pengaruh kalau peluru ini menabrak sesuatu. Ya, kita akan tambahkan ledakan. Ya, ledakan akan terjadi ketika peluru pemain itu mengenai musuh, peluru musuh mengenai pemain, musuh nabrak pemain, dan health-nya pemain habis. Ya, ada 4 kondisi ketika ledakan itu muncul. Kita buat satu persatu. Ya, kalau pemain peluru kena sama musuh, ya maka hilangkan objeknya peluru pemain, lalu ubahlah objek pesawat jadi objek ledakan pertama. Ya, selain pakai change instance, bisa juga menggunakan create instance, baru di-delete. Ya, lalu tambahkan 100 poin ke skor. Kita belum bikin skor sama sekali, nanti aja deh. Oke, saya akan lakukan itu di enemy, mumpung kebuka. Kalau dia collision dengan player bullet, maka hilangkan dulu player bulletnya, ya, other. Lalu munculkan objek ledakan pertama, ya, explosion enemy di sini namanya, relatif, barulah
hapus si pesawatnya. Oh, satu lagi, tambahkan skornya dulu sebelum pesawatnya dihapus. Ya, tambahkan skor 100 relatif. Baru kita bisa dengan aman menghapus objek enemy ini. Ya, kita tes. Oke, pesawat pemain sudah bisa hancur, cuman masalahnya kok ledakannya ndak hilang. Ya, dan 10 ini ternyata buat pelurunya jadi cukup banyak. Jadi saya akan kurangi sekalian deh. Ya, 10 terlalu banyak, mungkin 20. Ya ini sekalian balancing ya, pakai doubling dan halving. Tadi 50 ternyata kurang. Ya, kemudian saya coba 10, ternyata terlalu banyak, mungkin 20. Nah, kemudian kita punya bug lain, ya ledakannya tidak menghilang. Nah, untuk menghentikan dan menghilangkan animasinya, kita bisa pakai aksi destroy instance pada event baru namanya animation end. Ya, buka object explosion enemy, tambahkan event animation end, ya dia sembunyi di other. Nah, ini animation end. Kemudian kita destroy instance langsung. Ya, tes. Sekarang harapannya adalah ledakannya hanya muncul sekali aja. Oke, mau saya singkirkan dulu. Dan 20 ini ternyata masih cukup kuat ya. Pelurunya masih cukup banyak, saya akan tambahkan lagi aja nanti. Ya, karena jumlah pesawatnya sekarang banyak. Tadi kan waktu kita nyoba tes chance yang 50, itu kan, sorry, ini apa yang kegeser? Ya, waktu kita nyoba tes chance, bukan tes chance ya tes chance 1/50, itu pesawatnya cuma satu. Oke, saya coba, ya sudah 40 mungkin. Sambil lanjut yang lainnya, ya. Oke, enemy bullet versus player. Ya, kalau pelurunya musuh kena player, maka health pemain berkurang sebesar 5 poin. Nah, sistem health ini belum kita buat. Ya, kita bisa masukkan aja di object score. Karena health di sini sifatnya global, ya. Health itu punyanya pemain. Ya, sekalian siapkan untuk object score. Pada event create, kita atur semuanya. Skornya 0. Life-nya 3. Dan health-nya full. Ya, health di sini dalam persen 0 sampai 100. Ya, tentu saja kalau mau object score ini boleh teman-teman letakkan di player. Ya, ini boleh diletakkan di player. Oke, saya akan coba kali ini tidak pakai object score ya. Biasanya kita pakai object score. Kali ini kita coba letakkan di player. Bisa enggak? Ya, object score-nya saya delete event, terus biarkan kosong, dan saya tidak akan letakkan object score-nya ya kali ini, karena sudah di-handle sama player semua. Skornya 0, life-nya 3, health-nya 100. Dan sekarang kalau player kena enemy bullet, maka, atau saya balik ya, kalau enemy bullet kena player, collision dengan player, maka yang terjadi adalah health pemain berkurang 5, minima relatif, kemudian ubah dia menjadi ledakan, ya, dengan cara yang sama seperti peluru yang sebelumnya.
saya akan munculkan objek explosion yang kecil, enemy, ya, di posisi 00 relatif, dan destroy dirinya sendiri. Oke, tes. Nah, itu ya, ledakannya bisa terlihat. Nah, kalau mau, karena sekarang ledakannya berada di bawahnya pesawat pemain, ya, maka objek ledakan ini depth-nya boleh dinaikkan. Ya, saya bikin min 1. Oke, tes lagi ya. Supaya objek ledakannya sekarang muncul di atas pesawatnya pemain. Saya letakkan sini. Nah, seperti itu. Lebih bagus ya dibandingkan tadi. Dan saya rasa ini sudah cukup menantang bagi pemain. Ya, setting rate-nya 40, shoot rate-nya 40. Kalau teman-teman merasa ini masih menyusahkan, nanti dibalancekan sendiri ya. Oke, enemy bullet versus player sudah. Kalau musuh menabrak pemain, kurangkan health-nya 10 poin, kasih poinnya 100. Ya, tetap dapat poin, tapi health-nya berkurang banyak. 10. Oke, kita buat juga di objek enemy. Kalau tabrak pemain, maka yang terjadi adalah health itu dikurangi 10, tapi skor ditambah 100, dan dia berubah menjadi objek explosion. Saya create instance lagi, dan terakhir destroy. Oke, kita tes. Ya, sekarang saya akan sengaja menabrakkan diri ke pesawat. Berhasil ya. Dan ledakan yang terakhir adalah ketika health pemain habis. Ya, kita akan ledakan pesawat pemain, ganti objek pemain dengan objek ledakan kedua. Kemudian waktu ledakannya berakhir, kita akan munculkan kembali pesawat pemain dengan health-nya penuh di posisi semula. Tapi nyawanya juga harus dikurangi. Oke, kalau health pemain habis, kita bisa buat itu di objek player. Ada event, namanya nomor health, yang mirip sama nomor lives ya, tapi ini buat game over. Kalau nomor health, ini ya kalau health-nya 0. Ya, kita ubah dia menjadi objek explosion player dengan tempatnya yang sama. Ya, lalu, nah ini agak problem kalau ini di-delete. Ya, misalkan kalau ini saya delete, destroy self, maka yang terjadi adalah kita tes dulu. Nah, yang terjadi adalah kita kena error. Ya. Errornya di sini ngomong unable to find any instance of object index 0, name-nya object player. Dan yang kena adalah dari objek enemy. Ya, objek enemy itu create object enemy bullet. Oh, sorry, yang kena itu sebetulnya adalah step-nya ini ya, move point dari sebentar. Harusnya sih bukan objek enemy. Ya, tapi objek enemy bullet. Ya, tadi kan ada move toward ke player. Nah, masalahnya playernya hilang sekarang. Nah, berarti kita tidak boleh melakukan delete. Ya, jangan di-delete. Bahaya ini. Jangan di-destroy. Gimana kalau change instance? Ya, kita coba ya. Kalau menggunakan change instance, ini menjadi explosion player berarti. Perform event-nya biarkan not. Dan sekalian ya, kalau dia animasinya habis selesai, animation end, kita ubah kembali jadi player, dengan tetap melakukan event macam-macam,
Terus kita harus kurangi nyawa, dikurangi 1, dan health-nya dipenuhkan lagi. Nah, kalau kita change instance, apakah kita bakal kena error yang sama? Mari kita lihat dulu. Oke, saya akan sengaja membuat health saya habis. Ya, ternyata nggak error ya. Berarti lebih aman kalau menggunakan change instance. Oh, ini error lagi. Ya, sebetulnya errornya sama sih. Itu tadi kita kebetulan cukup beruntung ya. Karena waktu di generate itu playernya masih ada. Nah, berarti si objek enemy bullet ini hanya boleh muncul kalau masih ada player. Ya, alias si enemy ini kita kasih pengecekan ekstra untuk membuat peluru. Ya, untuk membuat peluru kita kasih pengecekan ekstra kalau masih ada objek player 1. Ya, baru dia boleh create instance. Kalau enggak, jangan. Oke, untuk mencoba ini rasanya saya harus menaikkan shoot rate-nya dulu. Ya, karena ini tadi 1/40 ini agak sedikit jarang. Ya, tapi kita ingin ngecek apakah apakah si musuh itu berhenti mengeluarkan peluru ya kalau pemainnya mati. Oke, kita cek di sini. Saya akan sengaja. Itu ya bisa terlihat sesekali ada jarak. Nah ini ya, ada jarak antara tembakan berikutnya. Nah berarti kita sudah tidak bakal kena error seperti tadi ya. Kalau si pesawatnya pemain itu lagi tidak ada di layar, maka musuh itu tidak boleh generate peluru. Oke, bug yang membuat error sudah hilang sekarang. Nah, terakhir ya, info dari pemainnya belum keluar nih. Ya, semua info akan kita gambar secara manual, kita harus menghilangkan semua caption, ya memang nggak ada semua. Nah, maka tugas dari objek info saya sudah selesai, saya akan delete dia. Dan di player, sekarang kita akan gambar semuanya manual. Ya, draw GUI. Sudah diberitahu semua posisinya. Ya, ini berdasarkan layouting ya. Jadi teman-teman nanti kalau wondering ini dapatnya dari mana ya di tes beneran ya kita cari tahu betulan posisinya ada di mana. Oke, sprite info di 0404 draw ini ya draw. Nah, ini draw sprite. Sprite-nya info 0404 sampai image-nya biarkan. Kemudian draw score di situ 180 440 180 440 nggak usah caption. Kemudian nyawa itu 12.410 tapi sebagai gambar 12 berapa tadi? 410 dengan image-nya adalah sprite live. Dan terakhir health bar-nya adalah dari posisinya angkanya jelek. Nanti aja deh. Ya. Draw health bar X-nya 12, Y-nya 449 hingga 138 459.
Oke, bar color-nya biarkan green to red. Ya, infonya harusnya sudah. Oke, mari kita tes. Loh, sebentar. Oke, objek infonya ternyata kita butuhkan, ya, karena tadi kita mengakses eh, sprite head-nya dari sprite info. Ya, tapi ini ternyata mensyaratkan bahwa untuk objek infonya itu harus ada di layar. Ya, oke. Karena itu, ya sudah, ya. Mending di player yang bawah, ya, ini tidak lagi kita pakai sprite info.spriteheight, tapi ya sudahlah di manual aja, tingginya dari bottom.gif ini adalah 76. Ya sudah, kurangi aja dengan angka manual 76. Oke, loh, si live infonya kok di sana? Sebentar. Live as image 12.440 ya. 410. 12.410. Oh, saya terbalik. Nah, oke, sekarang perhatikan di bawah, ya. Health-nya sudah jalan, dia sudah berubah warna sendiri dari hijau menuju merah. Ya, kalau ini ketembak sekali lagi, health-nya berkurang dan infonya sempat hilang. Ya, kenapa infonya hilang? Karena objek player-nya itu menghilang. Ya, sempat menghilang. Nah, oleh karena itu, ada baiknya bahwa untuk info ini sebaiknya dipindah aja ke objek score. Ya, karena objek player ini bisa sempat menghilang. Ya, oleh karena itu ini draw GUI ini kita pindahkan aja, ya, cut event ke objek score. Ya, kita pindahkan ke sana dan objek score-nya sekarang harus ditambahkan juga di room. Oke, window saya sudah banyak sekali yang terbuka ya. Objek score tambahkan di room dan sekalian saya akan ngecek sesuatu karena tadi ada live-nya kok tidak berkurang. New live min 1 relatif sudah. Oke, ini saya balik aja. Sebentar, objek score-nya sudah di draw GUI, cuman kok tidak keluar ya. Objek score sudah di sana. Oh, visible-nya saya matikan. Pantas ya. Visible-nya harus tetap nyala ya. Oke, kemudian saya rasa ini jangan di perform events, karena kalau perform events ketika dia di change, ya create-nya jalan lagi. Ya, sehingga nyawanya pemain itu balik 3. Ya, makanya tadi di waktu kita coba, kenapa health-nya kok, kenapa life-nya kok tetap 3. Oke, harusnya sebentar lagi. Ya, sisa 2. Saya akan coba matikan lagi. Sisa 1. Nah, benar ya, Dan. Nanti teman-teman tinggal bikin sendiri untuk game over-nya ya, dengan event no more live seperti biasanya. Oke, secara garis besar game kita sudah jadi ya. Mekaniknya sudah jadi, tinggal balancing aja. Ya, memang yang kita pelajari cukup banyak ya kali ini ya. Oke, untuk global game settings, sebentar ya. Aduh, 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 aduh. Untuk mempercantik game, kita bisa mengubah layar loading sama icon. Itu ada di global game settings di sini.
Ya, global game settings, kemudian di Windows. Ya, nah ini ada game icon, kita bisa ganti dengan icon yang sudah disiapkan. Semoga ada. Nah ini ya, .ico. Kemudian splash screen-nya dia mintanya PNG, jadi tidak bisa. Kemudian untuk loading, kita cari tab loading dulu. Ya, untuk loading sepertinya sudah tidak ada. Kalau di Game Maker dulu ada. Ya, ini splash screen. Kalau mau splash screen-nya bisa diganti. Info-info ini harusnya diisi ya. Jangan dibiarkan kosong. Kemudian ya, untuk loading tidak ada ya. Untuk loading sudah, sudah tidak ada ternyata. Jadi ya sudahlah, kita ganti ikonnya aja. Oke, kalau dites, ya kalau dites sebetulnya tidak kelihatan. Icon ini akan berlaku hanya kalau kita bikin aplikasinya. Ya, jadi saya akan coba create application dulu. Kemudian saya taruh di sini ya, misalkan. Lalu menunggu sampai dia selesai kompilasi, ya selesai bikinkan Excel-nya. Lalu kita lihat di, nah ini dia, ya di Explorer saya ada icon gamenya sudah berubah jadi icon yang kita berikan tadi. Kemudian ya ini bisa dimainkan seperti biasa. Oh ini instalasi, sorry ya, ini instalasi dulu, nanti ini tinggal di-sharekan ke teman-teman yang lain. Oke, beberapa tantangan berikutnya untuk teman-teman kerjakan secara mandiri ya. Misalkan, buatlah satu jenis musuh yang tidak bisa ditembak, tapi akan terus mengejar pemain. Sorry, tidak bisa menembak, ya, tapi dia akan terus mengejar pemain sampai dihancurkan. Ya, untuk posisinya, ya, untuk rotasi dari pesawatnya abaikan aja dulu. Ya, atau kalau mau paling gampang ya yang tadi ya, yang pelurunya bisa mengejar pemain selama 5 detik sebelum akhirnya hilang sendiri. Lalu, buatlah satu jenis pesawat musuh yang punya health sendiri, ya, muncul dari bawah ke atas, health-nya antara 50 sampai 100, tiap tembakan kurangi health sebesar 10. Nah, ini kita harus bikin semacam sistem health sendiri ya, paling gampang pakai variabel. Ya, kenapa? Karena untuk health itu tadi sistemnya global, alias itu health yang dimiliki oleh pemain. Nah, kalau musuh punya health sendiri, ya pakai aja variabel. Oke, kemudian tambahkan power up, boss, level berikutnya, dan seterusnya. Mekanik kita kurang lebih sudah jadi. Ya, maka dari itu, saya rasa sampai sini dulu untuk lab-nya. Ya, kita sudah belajar cukup banyak, sudah ngotak-atik cukup banyak juga. Ya, ada beberapa variabel tambahan, kemudian ada sprite origin, dan lain-lainnya. Ya, kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, seperti biasa, teman-teman Ubaya bisa tanya di Hangouts Group Chat, atau yang lain, bisa juga tuliskan pertanyaannya di kolom komen di bawah. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini ya. Kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya dengan materi yang baru. Sampai jumpa lagi.